saat itu udah jadi momentumnya Tuhan, memang udah di-assign kita di situ, pasti Tuhan yang akan kasih kekuatan. Kita terlalu sibuk untuk memikirkan hal-hal yang kita nggak punya, sampai yang kita punya nih yang Tuhan udah kasih ke kita sekarang ini nggak bisa kita syukuri. Padahal kalau kita bisa mensyukuri itu semua, aku percaya sih kita bisa hidup dengan lebih peaceful, kita bisa hidup dengan lebih meaningful juga. Hai semua, nama aku Widya. Aku adalah seorang musisi dan juga wirausaha yang bergerak di bidang kreatif. Widya, gimana ceritanya bisa menjadi seorang penyanyi? Oke, kalau bernyanyi sendiri sebenarnya itu udah mungkin gift kali ya. Dari kecil aku emang suka banget nyanyi. Kalau kata papaku, aku tuh dari bayi, dari umur 7 bulan lah. Jadi dia sering lullaby gitu ya, nyanyiin aku pas mau tidur. Terus aku tuh bisa ngikutin padahal masih kecil banget gitu. Jadi mungkin ya memang udah gift dari Tuhan, punya musicality yang baik. Dan aku juga memang surrounded sama keluarga yang kental juga. Jadi banyak musisi, banyak seniman juga. Jadi memang mungkin darah seninya udah mengalir gitu ya dari aku kecil. Cuman dulu tuh aku pemalu banget sebenarnya. Sampai sekarang sih sebenarnya bukan orang yang suka untuk tampil, terus introvert juga. Jadi waktu aku masih kecil, orang tua aku tuh agak memaksa untuk aku ikut les nyanyi gitu, supaya berani, supaya bisa tampil di tempat umum. Jadi aku ikut les nyanyi, terus banyak ikut competition juga waktu masih kecil, biasa lah ya, supaya dapat piala apa segalanya, jadi lebih pede lagi. Terus sekitar aku umur mungkin SMP, youth masih youth gitu, aku mulai pelayanan di gereja. Dan di situ banyak sih aku belajar banyak sekali hal tentang bermusik juga. Terus aku juga belajar untuk lebih pede lagi, karena kan mau gak mau ya jadi worship leader harus tampil di atas panggung, di depan, ngelit jemaat. Dan pada saat itu aku masih lumayan kecil, mungkin SMA atau SMA kayaknya, umur 17-18 tahun. Jadi aku banyak banget ditempa sih dalam pelayanan. Aku belajar untuk gak cuman bisa berani untuk bernyanyi di publik aja, cuman I think perspektif aku juga dalam bernyanyi tuh mungkin jadi berubah juga gitu ya. Yang tadinya mungkin aku nyanyi sebagai hobi aja, atau aku nyanyi mungkin karena aku pengen menyanyikan lagu-lagu yang memang aku suka gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, Tuhan izinkan aku untuk masuk di dunia pelayanan. Tuhan juga banyak mengubah perspektif aku dalam bermusik dan bernyanyi gitu. Jadi aku nggak cuman sampai sekarang gitu ya, aku nggak cuman bernyanyi untuk kepuasan aku sendiri atau untuk mencari panggung atau mencari fame, tapi aku bernyanyi sebenarnya ujung-ujungnya untuk Tuhan juga gitu, untuk membawa kasihnya Tuhan, untuk membawa harapan yang dari Tuhan dan kebenarannya Tuhan juga through the songs yang aku nyanyikan dan yang aku sekarang tulis juga gitu. Beberapa aku ada menulis lagu juga gitu. Jadi itu journey-nya lumayan panjang. Dari yang tadi ya cuman ya pasti Tuhan kasih talenta dulu, Tuhan kasih gift, dan ada bantuan dari orang tua juga yang mendukung untuk bisa lebih berani tampil gitu ya, diasah secara skill. Tapi juga Tuhan bawa di dunia pelayanan, sehingga mungkin journey aku sebagai penyanyi ini udah melewati banyak proses yang membuat aku sekarang bernyanyi udah bukan lagi buat diriku sendiri, tapi yang tadi aku bilang, to be the channel of God's love and God's hope for everyone through music. Wow. Gitu. Jadi seorang introvert terus jadi worship leader. Itu gimana tuh pas awal-awal? Aku bisa bilang itu karya Roh Kudus sih. Maksudnya gini, udah pasti kalau misalnya aku pakai kekuatanku sendiri, aku bisa pingsan. Karena nervousnya tuh, ya kalau sekarang kan karena udah terlatih ya, udah bisa lebih santai. Tapi kalau dulu tuh,
bisa deg-degan, bisa yang sampai keringetan gitu ya. Jadi udah lepek gitu. Kayak dulu aku pertama kali worship leader tuh di teens, masih seumuran adikku, masih lebih muda lah, masih SMP apa 14 tahun awal-awal SMA. Itu aku tuh bisa bener-bener sampai suaranya habis, suaranya hilang karena nervous banget gitu. Jadi emang secara natural aku nervous, tapi ya mungkin emang udah waktunya Tuhan kali ya. Karena aku juga bukan tipe orang yang kayak, kan ada orang-orang yang bisa dengan pede gitu ya bilang, gue mau dong, aku mendapat ini nih tuntunan Tuhan untuk menjadi worship leader gitu kan. Kalau aku tuh gak pernah sama sekali ada di list aku gitu, ada di cita-cita aku, gue pengen jadi worship leader tuh gak ada gitu. Karena pemalu itu yang tadi kan. Jadi aku pertama kali jadi worship leader pun itu juga agak dicemplungin Tuhan juga sebenarnya. Karena waktu itu aku ingat paginya tuh aku singar, nggak tahu kenapa aku belum pulang. Kenapa aku nggak pulang ya saat itu. Emang Tuhan suruh untuk stay. Terus pas aku lagi belum pulang itu tiba-tiba leader aku ngechat, Widya bisa nggak gantiin ada worship leader yang sakit gitu. Jadi pertama kali aku worship leader di Ibadah Raya itu adalah di saat aku harus gantiin. Jadi bener-bener unprepared, bener-bener aku gak ada persiapan sama sekali. Lagu juga baru on the day disiapin gitu. Jadi ya aku bisa bilang itu momentumnya Tuhan sih. Jadi kalau ditanya gimana aku bisa, ya itu karena memang udah momentumnya Tuhan. Tuhan udah suruh, ya ini waktunya Widya harus jadi WL. Dan ya Tuhan yang kasih kekuatan gitu. Jadi aku percaya sih, maksudnya kalau memang itu udah waktunya Tuhan, kita harus melakukan satu assignment gitu ya. Yang pada saat itu aku tugasnya adalah seorang worship leader. Tapi kan kita juga macam-macam gitu ya. Apakah jadi worship leader, apakah jadi pemimpin atau di pekerjaan kita or anything di keluarga dan segala macam. Saat itu udah jadi momentumnya Tuhan, memang udah di-assign kita di situ, pasti Tuhan yang akan kasih kekuatan gitu. Jadi udah bukan kita yang kuat lagi, udah bukan Widya yang dengan semua skill yang aku punya, tapi pada saat itu ya benar-benar Tuhan yang kasih urapan, Tuhan yang kasih Roh Kudus. Justru di saat aku lemah, di saat aku nggak prepare sama sekali, aku ngerasain disitulah Tuhan menunjukkan kuasanya gitu loh, bahwa gak usah, bukan karena kehebatan kamu, bukan karena kamu well prepared dan bukan karena kamu kuat, tapi karena aku udah pilih kamu, maka aku perlengkapi kamu sehingga kamu mampu untuk lead worship through my anointing and my Holy Spirit gitu. Terus setelah selesai gimana tuh? Setelah selesai nge-WL, akhirnya selesai. Wah, aku lupa inget, tapi yang pasti kayaknya aku amazed sih, maksudnya amazed sama Tuhan gitu loh, kayak kok aku bisa ya kayak gitu, karena aku masih kecil gitu dan aku di Ibadah Raya yang isinya orang-orang tua semua gitu kan ya. Secara logika kan harusnya aku nggak punya enough strength untuk bisa ngelit orang-orang yang jauh lebih senior dan dewasa dari aku gitu. Jadi lega ya pasti, tapi juga mungkin itu jadi turning point aku juga, kayak emang aku ya mungkin memang di sini this is my calling gitu. Dan banyak sih mulai dari saat itu ya Tuhan bawa aku terus menuju ke titik yang sekarang ini gitu. Tuhan bawa ke pelayanan lebih lagi, terus Tuhan makin menunjukkan kasihnya ke aku juga. Jadi lega tapi juga seneng juga, amazed banget karena itu bener-bener aku ngelihat salah satu mujizat juga lah ya, bisa dibilang mujizat karya Tuhan yang bisa memperdayakan aku yang sebenarnya nggak bisa ini gitu. Itu sih. Terus Kak, Widya kan pernah di Symphony Worship juga nih kan? Iya. Nah, Symphony Worship itu kan dia banyak tuh, waktu recording kan banyak orang. Kan waktu itu kamu juga ngelit lagu juga kan? Itu gimana tuh perasaannya? Mungkin karena waktu itu aku udah lumayan lama sih jadi WL ya, jadi udah nggak terlalu senervous awal-awal. Cuman kalau aku boleh kesaksian, sebenarnya pas yang album pertama itu aku sakit. Jadi aku demam berdarah itu Hamin 2 apa Hamin 3 recording. Jadi sebenarnya itu aku harusnya masuk rumah sakit
udah dokter udah bilang nih kayak Widya nggak boleh ya nyanyi gitu kan. Cuman gimana kayak semuanya udah di prepare dan ya apa namanya bajunya udah di prepare, semuanya juga udah latihan gitu ya. Jadi lumayan sedih dan pergumulan sih pada saat itu. Kita semua berdoa gitu ya, kita semua teman-teman Simfoni juga berdoa, keluargaku juga berdoa gitu. Dan yang mujizat terjadi gitu. Pas H-1 tiba-tiba aku panasnya turun banget. Terus aku nggak tahu kenapa aku tiba-tiba jadi kuat gitu ya. Aku percaya itu karena kuasa Tuhan dan kuasa doa gitu ya. Dan aku bisa nyanyi gitu, dan pas banget lagunya Yesus Padamu Ku Berseru gitu kan. Jadi kayak wah itu momentum juga sih, kayak kalau aku inget-inget wah itu bener-bener emang ya itulah kayak Tuhan tuh pengen menunjukkan bahwa di saat kita lemah kita bener-bener jadi bisa 100% ngandelin Tuhan dan kita gak bisa sombong sama sekali gitu. Dan kalau ditanya gimana dalam proses live recording gitu ya, rekaman-rekaman dan sebenarnya sampai sekarang sih dalam semua pelayanan dan semua apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan aku, pasti Tuhan menunjukkan kuasanya di dalam saat-saat aku lemah itu sih gitu. Jadi ya memang karena kekuatan Tuhan aja aku bisa ngelakuin itu semua, termasuk podcast ini walaupun kayak aduh nervous ya gitu, tapi kayak di dalam keterbatasan aku lah itu kekuatan Tuhan tuh nyata gitu. Nah, dengar-dengar nih seorang Widya suka dengan lagu himne. Yes. Lagu apa dan mengapa? Banyak lagu-lagu himne yang aku suka karena mungkin dari kecil opung aku biasanya orang-orang Batak kan sering nyanyi-nyanyi kidung jemaat kayak gitu-gitu kan. Jadi memang dari kecil udah sering banget diperdengarkan dengan lagu-lagu hymn. Mungkin salah satu faktornya aku juga rada-rada old soul juga sih Kak. Jadi kayak banyak terinfluence dengan lagu-lagu jadul gitu. Cuman mungkin lagu himne itu kan liriksnya tuh simple ya, maksudnya apa adanya. Dan kalau yang aku tahu sih himne tuh banyak lahir juga dari orang-orang yang sedang dalam persecution atau lagi dalam kesusahan gitu. Kayak misalnya It Is Well itu kalau nggak salah lagunya ditulis sama Horatio siapa gitu ya, dia shipwreck kalau nggak salah, dan dia kehilangan anaknya cewek 4 orang kalau nggak salah gitu. Jadi itu lahir dari satu kesedihan, dari satu keadaan yang sulit. Jadi kerasa gitu loh sampai ke hati, kita bisa relate gitu loh, karena kan hidup nggak selalu mudah ya. Jadi himne itu tuh walaupun liriknya simple, mungkin sedikit puitis tapi simple, terus melodinya juga simple, tapi itu lahir dari sebuah pergumulan di mana yang itu kembali lagi dalam kelemahan mereka tetap berseru sama Tuhan dan mereka mendapatkan kekuatan dari Tuhan gitu. Kayak Amazing Grace juga itu karena kalau nggak salah karena shipwreck juga gitu. Terus Pass Me Not O Gentle Savior itu juga Fanny Crosby, dia juga buta gitu kan ya, dia bisa menulis lagu dari kelemahan dia, jadi meaningful gitu. Jadi lagunya tuh nyampe ke hati gitu ya. Jadi itu sih mungkin alasannya kenapa aku bisa menikmati himne, karena lagunya tuh otentik dari kehidupan yang mereka jalani sehari-hari bersama Tuhan. Kalau lagu judulnya Hidup nih, itu gimana kisahnya? Kisahnya gitu, nangis. Enggak lah, Hidup itu ya sama sih. Jadi itu juga memang aku alami sendiri dari apa yang aku lewatin gitu ya. Tahun 2022 I think 2022 tuh cukup tough, karena memang dari awal tahun sampai akhir tahun tuh Tuhan proses terus gitu ya, dan benar-benar dari semua aspek kehidupanku lah, dari pekerjaan, relationship, pelayanan, terus semua kesehatan juga gitu, semua hal dalam kehidupanku tuh Tuhan lagi
proses gitu ya sepanjang tahun 2022 itu. Cuman pas lagi dapetin lagu hidup itu sebenarnya Tuhan tuh lagi ngajarin aku untuk live in the moment gitu, live in the presence gitu, in the present gitu. Karena kadang-kadang kita suka terlalu sibuk gitu loh ya, mencari apa yang mungkin belum kita dapetin sekarang. Apakah mungkin mimpi-mimpi kita, atau mungkin cita-cita kita yang belum kita dapetin, atau mungkin kadang-kadang kita juga bisa terjebak juga gitu kan sama past kita, sama apa yang kita kira baik gitu ya di belakang gitu. Kadang-kadang kita suka terjebak juga di situ gitu. Padahal yang kita punya kan sekarang gitu, yang kita miliki, yang Tuhan kasih buat kita tuh this moment, this second. Dan itu yang iblis tuh pengen rebut dari setiap kita gitu. Apalagi anak-anak muda gitu ya, kita seumuran kita banyak yang aduh gimana nih karirku ke depan, aduh gimana nih keluargaku, atau pasangan hidup, atau segala macam lah. Kita sibuk untuk memplan nih semua yang ada di depan. Atau kadang-kadang kita ada yang terikat dengan masa lalu. Kita ngerasa kayak aduh dulu gue udah kayak gini-gini, gimana nih, apakah Tuhan masih sayang sama aku ya. Kita jadi terintimidasi terus gitu sama masa lalu gitu. Itu yang sering kita lebih fokuskan, sedangkan kita lupa nih apa yang kita punya saat ini tuh sebenarnya anugerah loh gitu. Walaupun mungkin kecil ya, little things in between. Bisa mungkin kita bukan cuman ya, kita punya air putih gitu kan, kita punya lampu, kita punya rumah, kita bisa tidur malam di kasur yang enak, kita punya keluarga, punya teman-teman. Itu kan simple things. Kita punya internet nih buat akses video ini sekarang, buat nonton. Itu hal-hal kecil tapi gak semua orang itu punya gitu. Gak semua orang punya privilege seperti kita. Dan yang paling penting kita punya Tuhan gitu yang besar. Kita punya Yesus yang udah menebus setiap kita, dan itu harganya besar banget gitu. Dan kita suka melupakan itu gitu. Kita terlalu sibuk untuk memikirkan hal-hal yang kita gak punya, sampai yang kita punya nih, yang Tuhan udah kasih ke kita sekarang ini gak bisa kita syukuri gitu. Padahal kalau kita bisa mensyukuri itu semua, waktu kita bisa memahami gitu ya, kenapa sih kita ada di posisi ini, kenapa sih kita harus melewati itu semua, kenapa sih gue belum mendapatkan apa yang gue harapkan gitu sekarang ini. Kalau kita bisa benar-benar be present, melihat, bersyukur buat semua yang udah terjadi dan buat semua yang sedang terjadi, aku percaya sih kita bisa hidup dengan lebih peaceful. Kita bisa hidup dengan lebih meaningful juga gitu, karena kita nggak pusing gitu. Kita istilahnya mindful gitu. Kita bisa mempergunakan semua yang Tuhan kasih sekarang itu dengan maksimal gitu. Kita nggak anxious, karena kan banyak ya sekarang anak-anak muda yang kayak anxiety lah, atau ngerasa harus achieve something dan segala macem kayak gitu. Jadi lagu hidup ini sebenarnya reminder sih untuk kita bisa jangan terjebak dengan masa lalu ataupun pusing dengan masa depan. Kita bisa live the moment, dan kita apapun yang telah terjadi di sebelumnya kita syukurin aja gitu. Jangan berhenti berharap, jangan berhenti berjuang dan maju ke depan. Karena kalau kita masih ada sampai saat ini, setelah kita melewati semua proses yang Tuhan izinkan terjadi, itu pasti ada maksudnya Tuhan gitu, untuk sesuatu hal yang jauh lebih besar yang kita gak ngerti yang ada di depan sana gitu. Hidup bukan untuk menjadi apa siapa, tapi untuk menjalani yang diberinya, yang diberikan Sang Kuasa. Anugerahnya yang tak terhingga, tak perlu sibuk mencari yang tidak ada. Lebih baik memahami
tiba sampai kau tahu jawabannya. Semua ada karena kasihnya. Jangan berhenti, teruslah berharap. Tak ada satu pun yang mampu, hanya kau yang tahu kemana kau tuju. Asal kau ingat semuanya, semua karena kasihnya. Oh, semua karena kasihnya. Oh, tak perlu sibuk mencari yang tidak ada. Lebih baik memahami yang kini tiba sampai kau tahu jawabannya. Semua ada karena kasihnya. Jangan berhenti, teruslah berharap. Tak ada satu pun yang mampu, hanya kau yang tahu kemana kau tuju. Asal kau ingat semuanya, semua karena kasihnya. Kau jatuh, kau bangkit, kau ragu, kau percaya. Jangan kau sesali semua yang terjadi. Bersyukurlah. Oh. Bersyukurlah. Untuk semua yang terjadi, jangan kau sesali. Semua ada maksudnya. Percayalah, bersyukurlah. Untuk semua yang terjadi, jangan kau sesali. Semua ada maksudnya. Percayalah, bersyukurlah. Untuk semua yang terjadi, jangan kau sesali. Semua ada maksudnya. Percayalah, bersyukurlah. Untuk semua yang terjadi, jangan kau sesali. Semua ada maksudnya. Percaya, jangan berhenti, teruslah berharap. Tak ada satu pun yang mampu, hanya kau yang tahu kemana kau tuju. Asal kau ingat semuanya, asal kau ingat jawabannya, asal kau ingat semuanya. Semua karena kasihnya. Oh, semua karena kasihnya. Emang bagaimana kamu bisa mengalami perjumpaan sama Tuhan sampai bisa dapat makna sedalam itu? Kayak aku inget Paulus gitu ya. Paulus kan sebenarnya dia tuh udah hebat banget lah. Dia udah
dia bilang dia tuh suku Benyamin gitu kan ya. Terus mungkin kalau dilihat sekarang itu dia pendeta yang keren banget lah gitu ya, hamba Tuhan yang keren banget gitu. Tapi waktu dia ketemu sama Yesus, dia bilang semua tuh sampah gitu. Masa lalunya dia, apa yang dulu dia anggap sebagai berharga, itu jadi sesuatu hal yang gak ada nilainya, gak ada gunanya, karena dia ketemu sama Tuhan yang besar, karena dia ketemu sama Yesus tuh kayak terang. Bahkan dia literally Tuhan menampakkan diri dia sebagai terang, dan dia sampai buta gitu kan ya. Jadi sama halnya dengan Paulus yang bertemu dengan Yesus. Aku pun di saat aku bertemu dengan dia gitu, di saat aku mengenal dia lebih lagi gitu ya, maksudnya aku grow up sebagai seorang Kristen, aku hidup sebagai seorang Kristen dari aku kecil. Tapi aku bisa bilang bahwa tahun ini tuh aku ngerasa Tuhan bener-bener menampakkan dirinya lagi gitu ke aku gitu di akhir tahun kemarin, awal tahun inilah. Kalau aku bisa encourage gitu ya, maksudnya teman-teman anak-anak muda atau siapapun gitu yang nonton ini, yang pengen ngerasain apa yang aku rasain gitu, ya seek God gitu, cari dia, baca firman Tuhan, karena aku juga banyak belajar tentang Tuhan, banyak jatuh cinta sama Tuhan tuh bukan dari sermon, bukan dari podcast, bukan dari lagu-lagu worship aja, tapi mostly aku malah jatuh cinta sama Tuhan tuh dari aku baca firman Tuhan gitu. Dan di situ aku mengenal dia, aku jadi ngerti betapa besar kasihnya Tuhan buat aku. Disitulah aku jadi flip gitu loh, jadi berubah gitu. Yang tadinya aku mikir even pelayanan gitu ya, even gereja yang tadinya aku bisa nomor satuin gitu, aku bisa attach banget nih sama gereja. Di saat aku menaruh Tuhan, di saat aku ketemu sama Tuhan dan ngelihat bahwa oh iya ding, ternyata more than anything Tuhan tuh yang terutama loh. Tuhan tuh more than anything, relationship kita sama Tuhan tuh yang paling terutama. Karena kan kita diciptain sebenarnya ujung-ujungnya untuk balik lagi. Kan kita diciptain segambar dengan rupanya Tuhan gitu kan. Kita jatuh dalam dosa, akhirnya kita kehilangan kemuliaannya Tuhan, kita kehilangan rupanya Tuhan itu. Makanya Tuhan Yesus harus sampai mati di atas kayu salib kan sebenarnya untuk menebus kita, supaya kita balik lagi nih, kita becoming His image lagi gitu. Jadi wah, aku nggak bisa gimana ya, kalian harus ngalamin itu sendiri. Kalian harus cari Tuhan sendiri, karena nggak rugi. Maksudnya kalian yang nonton video ini boleh tanyalah ke semua teman-temanku yang sekarang kenal aku, yang dulu kenal aku nggak kayak gini gitu. Maksudnya aku tuh dulu ini mau cry. Ini aku tuh dulu yang tadi aku bilang kan aku introvert gitu kan, aku orangnya people please, kalian semua harus ngalamin Tuhan, karena mungkin orang-orang dunia akan bilang lu jangan losing yourself dong, lu jangan kehilangan diri lo kan. Kalau orang dunia selalu bilangnya gini, kayak lu harus mengutamakan diri kamu, you have to be well put together, kamu nggak boleh apa sih istilahnya, nggak boleh goyah gitu ya, harus believe in yourself yang kayak gitu-gitu kan. Tapi Tuhan bilang no, believe in me gitu, trust me gitu, kayak because kalau kamu cuman believe in yourself, you will lose yourself malah gitu. Karena waktu itu aku inget dibilang gini, when you meet Jesus, you will not becoming less of yourself, but you will become more of your true self gitu, more of someone yang memang Tuhan tuh udah menciptakan kalian untuk menjadi orang itu gitu. You're not alone, semangat, karena apapun yang kita lagi alamin hari ini Tuhan tahu, dan Tuhan udah prepare itu, Tuhan udah tulis
cerita kamu dari awal sampai akhir. Jangan percaya sama intimidasi atau perkataan-perkataan yang bilang, oh kamu gak bisa atau hidup kamu akan kayak gini-gini aja. Itu semua bohong, itu semua gak akan terjadi. Melalui semua pergumulan ini, one day kamu akan lihat ada di satu titik dan kamu akan look back dan kamu akan bersyukur buat semua yang gak enak yang Tuhan izinkan terjadi pada saat ini. Gitu. So don't give up, always believe, put your trust in Him because He has a bright future for you. There are times in your life when you feel like you're not good enough, and there's doubt in your heart. It's not easy, I know that you've tried, but through the pains and sorrow, please keep holding on and don't give up, 'cause you know that, honey, don't you fall apart. I know that you have made it this far, not for nothing, baby. I know life can be tough, but we will see the light shining again on us. We can make it through. Oh yeah, we will make it through. Oh, and though it feels like the end, though it seems like there's no hope again, and I know you've been praying, miracles will come and it's on the way. And through the pains and sorrow, please keep holding on. Don't give up, 'cause you know that, honey, don't you fall apart. I know that you have made it this far, not for nothing. Oh baby, I know life can be tough, but we will see the light shining again on us. We can make it, honey, don't you fall apart. I know that you have made it this far, not for nothing, baby. I know life can be tough, but we will see the light shining again on us. We can make it through. Oh, we can make it through it all. Oh, no matter how hard it is, you will make it through. You can make it through. Oh, we can make it through.